Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nyoman Putri Jampiring Cahyani, nomor absen 47 dari kelas B1 Denpasar semester 4. Nah, di sini saya akan buat video mengajar materi IPAS SD. Nah, di sini saya sudah mengajak satu siswa SD yaitu Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niketut Sintia Cahyani. Saya dari SD Negeri 1 Penatahan. Saya nomor absen 19. Nah, di sini Ibu akan membahas materi di bab 5 yaitu mengenai cerita tentang daerahku. Nah, sebelum dimulai, kamu tahu nggak sih di mana tempat kamu tinggal, apa saja kekayaan alam yang ada di sekitar kamu dan bagaimana kehidupan masyarakat di sekitar kamu? Tahu sedikit, Bu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan secara ringkas bagaimana cerita di daerah kita, karena kan kebetulan kita ini rumahnya deketan dan satu daerah gitu. Nah, Ibu ambil contoh yang pertama, yaitu kamu tahu nggak jembatan yang ada di bawah? Tahu, Bu. Nah, jembatan itu dulunya hanya dibatasi oleh bambu. Itu tuh hanya bisa dilewati oleh sepeda motor dan pejalan kaki. Tapi kebanyakan orang kalau melintas ke sana atau orang yang ingin ke kebun atau ke sawahnya tuh pasti memilih jalan kaki, karena jalan yang menuju ke sawah atau ke kebun tuh dulunya tuh cuman ada batu kerikil dan tanah. Jadi kalau misalnya mau bawa motor pasti susah karena pasti licin kan, apalagi kalau musim hujan. Nah, sedangkan sekarang jembatannya itu kan kamu udah lihat kan jembatannya tuh besar. Sekarang tuh jembatannya udah dibeton dan yang dulunya tuh cuman bisa dilewati oleh sepeda motor dan jalan kaki, tapi sekarang tuh udah bisa dilewati oleh mobil dan truk yang mengantar atau mengambil gabah ataupun padi dari sawah. Nah, itu salah satu contoh perubahan yang terjadi di daerah kita. Nah, contoh yang kedua yaitu mengenai lampu penerangan jalan. Nah, sekarang coba kamu lihat, pasti orang-orang yang pergi ke sawah atau ke kebun, pasti mereka tuh kebanyakan ada yang pulang sampai malam gitu. Mereka tuh nggak kenal kayak rasa takut, tuh nggak tahu rasa takut gitu, karena sekarang di setiap jalan menuju ke kebun ataupun ke sawah tuh sudah ada lampu penerangan, sudah ada listriknya gitu. Jadi orang-orang kalau mau pulang malam tuh dari sawah atau dari kebun, mereka nggak ngerasa takut karena keadaan pencahayaannya tuh udah cerah, nggak kayak dulu. Kalau misalnya kayak dulu tuh belum ada penerangan jalan, mereka yang ke kebun atau ke sawah itu hanya menggunakan lampu senter. Nah, ada juga nih contoh yang ketiga, yaitu sekarang itu udah kalau di sawah atau di kebun tuh udah ada bangunan rumah yang udah ditempatin sama orang-orang gitu kan. Sedangkan dulu waktu ibu masih sekolah, di sawah ataupun di kebun tuh nggak ada perumahan, nggak ada bangunan, karena semua tuh full sawah, full kebun jadi gitu. Tapi sekarang tuh udah berbeda banget, udah ada bangunan. Nah, ada juga nih subak yang ada di daerah kita. Nah, dulu tuh bangunan subaknya tuh sederhana banget. Tapi sekarang semakin majunya zaman, sekarang tuh subak kita bangunannya tuh udah bagus, udah tertata dan udah rapi lah gitu. Jadi di materi selanjutnya Ibu akan membahas keanekaragaman hayati. Nah, kamu perlu tahu bahwa keanekaragaman hayati adalah keragaman atau variasi makhluk hidup yang ada di bumi. Ini mencangkup berbagai jenis hewan, tumbuhan, mikroorganisme, serta ekosistem tempat mereka hidup. Keanekaragaman hayati penting untuk menjaga keseimbangan alam dan kehidupan makhluk hidup, karena setiap makhluk hidup saling bergantung satu sama lain. Nah, di sini ada contoh sederhananya dari keanekaragaman hayati.
yaitu kebun dan sawah yang ada di sekitar kita, yang ada di daerah kita. Nah, di dalam kebun ataupun sawah pasti terdapat berbagai jenis pohon, tumbuh semak-semak, bunga, burung, dan di sawah tuh terdapat padi pastinya dan binatang lainnya yang semuanya hidup bersama-sama dan saling membutuhkan. Nah, kamu juga harus tahu bahwa keanekaragaman hayati merupakan salah satu sumber daya alam atau kekayaan alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sumber daya alam terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya non-hayati. Nah, sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan Nah, kamu pastinya pernah kan melihat hewan dan tumbuhan? Pernah, Bu. Nah, jadi yaitu yang kedua sumber daya alam non-hayati. Merupakan sumber daya alam yang bukan dibuat oleh makhluk hidup. Seperti air, sinar matahari, udara, tanah, bahan tambang, minyak bumi, dan gas alam. Sementara berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terbagi menjadi 3 macam, yakni sumber daya alam yang dapat diperbarui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dan sumber daya alam yang kekal. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai sejarah. Tadi kan Ibu udah menjelaskan nih sama kamu bagaimana perubahan di daerah kita yang dulu dan versi sekarang. Nah, Ibu mau nanya nih, kamu tahu nggak sih apa itu sejarah? Nah, jelaskan secara singkat aja yang kamu tahu aja. Tahu Apa? Kejadian di masa lalu. Nah, benar banget tuh. Jadi, sejarah itu adalah kejadian di masa lalu. Cerita mengenai berbagai hal yang benar-benar terjadi di masa lalu itu tuh disebut dengan sejarah. Nah, kamu ingat nggak sih, kan kamu sekarang udah kelas 4 ya, mau kelas 5 kan? Iya. Nah, kamu ingat nggak gimana kehidupan kamu di masa kecil? Misalnya di kelas 1 atau di kelas 2, kamu ingat nggak? Masih ingat nggak? Dikit-dikit. Nah, sekarang ini kamu lagi kelas 4 kan, dan mau naik ke kelas 5. Jadi kamu ingat nggak sama masa kecil kamu di kelas 1 atau di kelas 2 atau bahkan di TK? Ingat, Bu, sedikit. Nah, Ibu juga mau nanya nih, kamu ingat nggak sih, bukan ingat, tapi kamu tahu nggak sih bagaimana keadaan rumah kamu yang dulu dan sekarang? Ada nggak perbedaannya? Ada, Bu. Dulu halaman saya tanah dan udah sekarang menjadi batu sikat. Nah, benar banget. Itu adalah salah satu perubahan yang terjadi. Seperti yang tadi Ibu jelaskan, perubahan versi dulu dan sekarang itu pasti berbeda. Nah, ini menjadi bukti bahwa sebuah daerah dapat berkembang. Dahulu keadaannya tidak seperti sekarang, penduduknya tidak seperti sekarang, bahkan lingkungan alamnya pun tidak seperti sekarang. Kamu juga harus tahu bahwa salah satu yang menyebabkan perkembangan daerah terjadi karena adanya perubahan dari perkembangan kerajaan-kerajaan di zaman dahulu. Nah, ada juga nih bahwa bangsa Indonesia baru mengenal aksara setelah berkembangnya sistem pemerintahan kerajaan. Jadi, jauh sebelum menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, wilayah Indonesia merupakan bagian-bagian dari banyaknya kerajaan. Kerajaan-kerajaan ini juga yang turut membantu berkembangnya Indonesia menjadi sebuah bangsa. Baik, materi selanjutnya yaitu Ibu akan membahas kerajaan-kerajaan di Nusantara.
Jadi, kerajaan-kerajaan yang pernah berkembang di Nusantara dipengaruhi oleh beberapa corak budaya, yaitu Hindu, Buddha, dan Islam. Jadi, kerajaan bercorak Hindu Buddha ini dibawa oleh para pendeta, Brahmana, dan pedagang India. Setelah itu, mulai bermunculan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan bercorak Islam atau agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang yang berasal dari Arab, Persija, dan Gujarat. Waktu itu kekuatan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya mulai melemah. Kerajaan-kerajaan yang berada di bawah kekuasaan mereka mulai melepaskan diri dan raja-rajanya memeluk agama Islam. Lalu setelah itu bermunculanlah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Baik, karena materi yang sudah Ibu jelaskan cukup sampai di sini. Jadi Ibu akan mengajak kamu untuk melihat kembali dan memperlihatkan secara langsung bagaimana bentuk jembatan kita yang baru, bangunan-bangunan rumah yang ada di sekitar sawah, lampu penerangan jalan di sekitaran sawah dan kebun, dan balai subak yang ada di daerah kita. Nah, jadi ini adalah jembatan yang tadi Ibu bahas pada kamu. Jembatan yang Ibu bilang dulunya itu terbuat dari bambu yang hanya bisa dilewati oleh motor dan pejalan kaki. Sekarang sudah bisa dilewati oleh truk, udah bisa dilewati oleh mobil. Jadi ini adalah kondisi yang sekarang dan kondisi yang dulu itu yang tadi telah Ibu beritahu kepada kamu. Nah, jadi sekarang kita sudah sampai di sawah yang tadi Ibu sebut, yang tadi Ibu beritahu kamu bagaimana perbedaan sekarang dan zaman dulu. Nah, di belakang kita tuh udah ada listrik, udah ada tiang listrik, udah ada lampu penerang. Yang paling pojok itu lampu penerang, dan di belakangnya itu adalah balai subak yang tadi Ibu sebut. Kamu pasti udah pernah kan ke sini? Pernah, Bu. Nah, apalagi jaraknya tuh yang nggak terlalu jauh kan dari rumah kamu? Nah, jadi dulu itu lampu-lampu yang sekarang kamu lihat ini tuh dulunya tuh nggak kayak gini. Jadi dulu tuh nggak ada listrik, nggak ada lampu. Jadi kalau yang seperti Ibu tadi bilang juga, kalau orang yang mau ke sawah gitu pasti dia membawa lampu senter. Lampu senter yang suka dibawa tuh yang bisa kamu pasti pernah deh lihat apa di rumah kamu juga pasti punya yang bisa diteng-teng gitu, yang bisa dipegang gitu, warna kuning. Nah, sekarang kita udah berada di depan rumah yang tadi Ibu bahas, ini di belakang kita. Jadi bangunan rumah ini tuh baru-baru ada sekarang, karena dulu tuh di sini di sawah ini tuh full kebun, full sawah, tidak ada bangunan rumah sama sekali. Dan di belakang juga kalian bisa lihat ada lampu penerang juga. Jadi di setiap sisi jalan di sini tuh pastinya ada lampu penerang, makanya sedangkan dulu tuh nggak ada. Jadi di belakang kita adalah gambaran subak yang ada di daerah kita. Jadi dulunya subak ini tuh belum ada, maksudnya ada namun tidak sebagus sekarang, tidak bangunannya tidak sebagus sekarang. Dulu bangunannya itu hanya sederhana saja, tapi seiring berjalannya waktu perubahan pun terjadi, dan inilah subak yang ada di daerah kita. Kamu pasti pernah kesini kan? Pernah, Bu. Kamu biasanya kesini tuh ngapain? Kayak nonton acara. Ada acara apa biasanya di sini? Acara orang apa ya? Kayak nari. Oh, Kayak dalam diri ya, apa sembahyang gitu ya? Jalan-jalan. orang jalan-jalan di sini. Ini adalah sawah di daerah tempat tinggalku.
salah satu kekayaan alam yang masih ada dan akan selalu dilestarikan oleh masyarakat di desa. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.